Saya sangat diberkati oleh puji-pujian pada sore hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan buat teman-teman yang sudah melayani kita luar biasa. Baik, puji Tuhan. Mari saya mengajak kita membuka satu bagian dari firman Tuhan. Saya diberikan tema yaitu tentang pengharapan yang terambil dalam satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Teman-teman multimedia bisa bantu saya. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Baik. Saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Mari kita simak firman ini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, pengharapan ini sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, karena hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang, teman-teman ya. Kita tahu sekarang perang dagang sudah sangat luar biasa terjadi di seluruh dunia, dan itu akan banyak sekali menimbulkan hal-hal yang tak terduga, ya. Tapi kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Musim boleh berubah, segala sesuatu boleh berubah, tidak sesuai dengan harapan kita, tapi saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan terus akan diberikan kekuatan yang baru melalui setiap musim yang ada. Yang percaya katakan, amin. Di sini katakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Ya, sauh itu adalah seperti jangkar. Tahu ya jangkar ya? Kira-kira kapal sama jangkarnya besar mana, teman-teman? Besar kapalnya, berarti jangkarnya lebih kecil. Tahun 2023 bulan April, saya mendapatkan kasih karunia, kemurahan Tuhan, diizinkan naik kapal pesiar bersama dengan putra saya. Tahun 2023 kemarin, berangkat dari Singapura menuju Malaysia, 4 hari 3 malam. Ya, kemurahan Tuhan, kapalnya gede banget, namanya Spectrum of the Sea. Ya, 17 lantai, seperti hotel bintang 5 ada di atas lautan sudah. Ya, kapalnya gede banget. Dan biasanya kalau naik kapal goyang-goyang enggak kira-kira? Kerasa ya, apalagi kalau kena ombak ya, ombaknya gede 2 meter, kerasa saudara. Tapi herannya di kapal pesiar itu, ketika saya naik di lantai yang ke-14, tidak kerasa goyangannya sama sekali, saudara. Seperti di daratan, saudara. Luar biasa. Kapalnya gede banget, tapi jangkarnya tetap kecil ya. Jangkarnya tetap kecil, meskipun kapalnya gede seperti itu. Kemudinya juga relatif kecil, ya. Tapi yang lebih keren lagi, jangkarnya ini kecil banget. Tidak sesuai dengan ukuran kapalnya. Nah ini saudara ya, jadi pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar, nggak perlu sesuatu yang besar. Iman saudara nggak perlu sesuatu yang besar, yang mengerti katakan amin. Hanya butuh sebesar biji sesawi saja, kecil. Tapi ketika kita menaruh iman percaya pengharapan kita kepada, di sini tadi dikatakan apa? Telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, tabir, di belakang tabir itu bicara tentang tempat Maha Kudus, ruang Maha Kudus. Yang ketika Jumat Agung kemarin, kematian Tuhan Yesus kita peringati bersama-sama, ketika mati tergantung di atas kayu salib, tabir itu terbelah menjadi 2, saudara. Jadi tidak ada lagi yang memisahkan antara kasih Bapa dengan kehidupan kita. Amin. Jadi kita nggak perlu sulit seperti mungkin kebanyakan orang-orang yang ada di dunia. Mereka mencari Tuhan. Tapi kekristenan berbeda. Bukan manusia yang mencari Tuhan, tetapi Allah yang turun untuk apa? Mencari saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Tirai itu, tabir itu terbelah. Sehingga memungkinkan kita ini gampang untuk datang ke hadirat Tuhan. Walaupun kita mungkin jatuh di dalam dosa, walaupun kita mengalami kegagalan, walaupun kita ini sering mendukakan, sering mengecewakan Tuhan. Tapi karena tabir itu sudah terbuka, memudahkan kita untuk selalu ada akses untuk bisa masuk, connected selalu dengan Tuhan. Jadi labuhkan iman kita, jangkar kita, itu kepada Yesus yang ada di belakang tabir, yang sudah mati buat saudara dan saya. Arti kata bahasa Inggrisnya dari kata-kata kuat dan aman ini berbeda, saudara.
Ya, kalau sudah buka King James Version-nya itu dikatakan sure, pasti, katakan pasti. Pengharapan itu pasti, saudara. Dan yang kedua, bukan aman, tapi kokoh, steadfast. Ya, jadi tidak tergoyahkan. We have received the unshakable kingdom, yang percaya katakan amin. Saudara dan saya itu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan dalam kehidupan ini, saudara. Pribadi Tuhan Yesus yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Keadaan ekonomi boleh bergoncang, rumah tangga Anda boleh bergoncang, tapi kita sudah menerima pribadi Yesus yang akan selalu menyertai kita di dalam segala musim kehidupan kita. Makanya dikatakan kokoh, solid, tidak tergoncangkan. Wah, ini keren, saudara. Kalau kita punya pengharapan yang pasti, kita punya pengharapan yang kokoh, maka saya percaya anak-anak Tuhan tidak akan ada yang bunuh diri, saudara. Di Jepang marak sekali kejadian-kejadian bunuh diri, ya. Tapi saya berdoa, biprumanya di tempat ini nggak ada yang sampai putus asa, amin. Apalagi sampai bunuh diri, karena langsung terjun ke neraka, ya. Hari-hari ini kalau ada yang punya pikiran melakukan hal itu, bertobat, saudara, kembali. Ada pengharapan di dalam Tuhan, masih ada mujizat, masih ada kesembuhan, masih ada jalan keluar bagi setiap kita yang setia menanti-nantikan Tuhan. Ini pengharapan kita, pengharapan orang-orang percaya. Meskipun kadang-kadang itu rasanya mustahil, saudara, rasanya sulit sekali. Sebagai manusia kadang-kadang kita merasa nggak mungkin. Ya, ketika kita mengikut Tuhan ada banyak sekali goncangan, tantangan dalam kehidupan kita, rasanya nggak kuat. Pegangan Tuhan, gandul gustinya tidak kuat, saudara. Tapi tahukah Anda, seperti salamannya orang Romawi, ada yang tahu salamnya orang Romawi? Orang Romawi kalau salaman itu seperti apa? Coba Glenn bisa bantu sini, Glenn. Ya, ini putra saya, saudara. Yang ganteng kayak bapak ya. Ini salamannya orang Romawi seperti ini. Nah, kan kalau kita kan orang timur kan gini salamannya ya, sopan. Kalau orang Romawi gini salamannya. Nah, ini pegang kan. Nah, ini salamannya orang Romawi seperti ini. Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi ini mengibaratkan seperti tangan Tuhan Yesus juga memegang kehidupan kita juga seperti ini. Kalau gini lebih kuat dari gini enggak? Kalau saudara ada dalam keadaan tergantung dipegang gini bisa lepas enggak? Bisa lepas, saudara. Ya, tapi kalau seperti ini lebih kuat gripnya, cengkramannya. Ya, sewaktu-waktu kita bisa lepas enggak? Ini misalkan gini bisa lepas enggak? Kita bisa tinggalkan Tuhan, kita bisa kecewa, enggak ke gereja lagi, enggak pelayanan lagi, bisa enggak seperti ini? Tapi lepas enggak ini? Enggak lepas, saudara. Karena Tuhan pegang kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara sudah enggak kuat dalam kehidupan ini, percaya Tuhan pegang hidup saudara. Rasanya aku enggak kuat lagi Tuhan, sudah hampir give up. Tapi percayalah, detik-detik Anda give up, mujizat terjadi, saudara. Amin. Detik ketika Anda menyerah, justru mujizat dinyatakan. Terima kasih, Glenn. Ya, saudara. Tuhan pegang kehidupan kita. Tuhan pegang tangan kita. Rasanya sudah kita lepas, tidak kuat sudah, gelantungan, lemes, tidak berdaya, tidak ada harapan rasanya. Tapi Tuhan tidak lepaskan kita, saudara. Dipegang terus sama Tuhan. Dan nanti ketika dipegang terus, ada saatnya kita bisa kembali pegang Tuhan. Dan Tuhan nantikan untuk kita kembali pegang dia. Ini pengharapan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Saya ngajak kita buka lagi di dalam Ibrani 11. Nah, pengharapan ini butuh yang namanya iman, saudara. Erat sekali korelasinya dengan iman. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saya boleh terjemahkan ini dalam bahasa sehari-hari saya sendiri, iman adalah dasar. Jadi kita melakukan segala sesuatunya harus dasarnya iman. Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita punya pengharapan, harus ada muatan iman di sana. Aku punya harapan hidupku dipulihkan, rumah tanggaku dipulihkan. Harus ada muatan iman. Jangan cuma sekedar ingin, ya. Tapi pengharapan kita tuh ada muatan imannya. Ketika ada iman di sana, ya, dari bukti dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pengharapan kita itu belum kelihatan, saudara. Ya, yang namanya pengharapan ya pasti tidak kelihatan. Kalau sudah kelihatan berarti bukan pengharapan. Ya. Dan itu nanti akan menjadi bukti, akan menjadi nyata. Yang setuju katakan amin.
Pengharapan kita yang masih angan-angan, yang masih awang-awang, yang masih belum tentu tercapai, ya, tapi kalau kita kasih muatan iman di dalamnya, karena kita percaya kepada nama Yesus, maka harapan kita itu satu saat akan menjadi sebuah kenyataan. Akan menjadi sebuah bukti. Mungkin hari-hari ini kau diremehkan oleh orang. Ya, adalah kamu ini pelayanan ngapain sih ke gereja setiap hari Sabtu, Minggu aja cukup lah. Ya, nanti ada FA. FA-nya hari apa ya? Senin ya? FA Bipro hari? Oh, enggak tentu ya. Semoga kapan ngumpul gitu ya. Ngumpul enggak ngumpul, sementing makan dong. Makan enggak makan asal kumpul. Nah, enggak apa-apa saudara. Sehari bisa, seminggu bisa 3 kali ibadah. Mungkin ada orang ngomong, ngapain? Kamu kok Tuhan-Tuhan? Enggak jelas semuanya. Tapi saya percaya orang-orang yang setia melakukan itu hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Hidupnya akan dijamin oleh Tuhan. Kita punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Saya kasih kesaksian saudara. Pernah ada yang kenal tokoh namanya George Muller? Yang pernah tahu ceritanya angkat tangan? Belum ada yang tahu ya. Jadi saya akan lebih enak ceritanya. George Muller ini adalah seorang hamba Tuhan tahun abad ke-19. Dia ini digerakkan oleh Tuhan untuk membuka sebuah panti asuhan di negara Inggris, tepatnya di kota Bristol. Nanti saudara bisa googling. Dan ini sebuah kisah nyata dalam kehidupannya seorang George Muller. Dan tahukah Anda, panti asuhannya itu sangat besar sekali. Jumlah anak pantinya itu sampai 10.000 anak panti, saudara. Punya 2-3 anak aja kira-kira berat enggak kira-kira punya 3 anak, 5 anak, 10 anak ngapaininya? Berat enggak? Ada yang punya 10 anak di sini? Enggak ada ya? Ada yang punya 3 anak? Banyak, Pak Heri. Ya. Saya juga 3 anak sama kayak Pak Heri, cowok semuanya. Ya. Enggak gampang nanti nguliakan, biayanya besar sekali saudara. Lah apalagi ini 10.000 bukan anaknya sendiri. Ya. Dan George Muller ini bukan tipikal hamba Tuhan yang suka minta-minta, mengharapkan donatur, enggak. Hidupnya dibangun di atas doa dan selalu mengandalkan Tuhan. Saudara. Dan satu ketika ada kejadian fenomenal, semua bahan baku dari panti asuhan itu, bahan baku makanannya habis. Saudara. Jadi satu pagi itu anak-anak ini terancam tidak ada makanan dan minuman. Saudara. Yang dilakukan George Muller apa? Anak-anak 10.000 itu dikumpulkan di dalam satu aula, ya, ngumpul semuanya satu aula dan mereka berdoa. Ada muatan iman di sana dan mereka berharap kepada Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Berharap kepada Tuhan. Dan mereka melakukan apa? Give thanks. Terima kasih kepada Tuhan untuk makanan yang akan mereka nikmati hari itu. Ada enggak makanannya? Enggak ada makanannya, sudah. Tapi mereka apa? Give thanks. Mereka mengucap syukur untuk makanan hari itu, saudara. Dan tahukah ketika mereka selesai berdoa, amin. Tiba-tiba pintu depan panti asuhannya diketok sama orang. Dok, 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 dok. Ya. Dan George Muller masuk ke depan dan dibukakan. Dan ternyata ada seseorang yang datang dan ngomong seperti ini. Pak, saya semalam tidak bisa tidur. Karena saya digerakkan Tuhan untuk bikin roti, karena itu adalah bakery, saudara. Bikin roti yang banyak untuk dikirimkan ke panti asuhan ini. Silakan Pak Pendeta bersama dengan anak-anaknya bisa menikmati makan. Kira-kira tahu enggak orang ini? Enggak tahu, saudara. Yang nyuruh siapa? Tuhan. Saudara. Dan belum selesai di situ, tiba-tiba ada truk yang lewat di depan panti asuhan itu membawa susu. Sampai di depan panti asuhannya, mobilnya mogok, saudara, breakdown, ya bukan dikasih paku ya bukan, ini mogok, ya mesinnya dicoba dihidupkan, dicoba berulang kali, nggak bisa nyala, saudara. Dan akhirnya daripada susunya nanti basi, akhirnya susunya disumbangkan ke panti asuhan itu. Dan hari itu anak-anak panti asuhan 10.000 menikmati roti dan susu yang datangnya daripada Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Loh, hal itu bisa terjadi loh, saudara. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah kecewakan. Amin. Percaya ini, saudara. Kalau kita punya masalah, ya lagi butuh sesuatu, jangan buru-buru datang kepada orang lain.
Jangan buru-buru datang kepada saudaramu. Jangan buru-buru datang kepada orang-orang yang mungkin nanti satu saat bisa mengecewakan Anda. Kalau kita berharap kepada manusia, kita mengenal manusia, kita akan kecewa, saudara. Tapi coba, putuskan untuk berani datang kepada Tuhan. Dan lihat nanti. Lihat nanti. Tuhan pasti tolong kehidupan saudara. Tuhan pasti pelihara saudara. Saya sudah ngalami, saudara. Saya sudah ngalami. Ketika uang tinggal 20.000 saja, masih ada 1 minggu. Cukup enggak kira-kira? Enggak cukup, saudara. 1 minggunya, minggu depannya baru gajian, saudara. Tinggal 20.000. Saya ngantar anak saya ini waktu masih kelas SD, saya antar, ya. Saya ngomong, Tuhan bensinku habis. 20.000 ini buat ngisi bensin selesai, Tuhan. Dan akhirnya saya pulang, saya isi bensin, habis duitnya. 0. Saldonya sopan. Mohon maaf, saldo Anda tidak cukup. Nah, ketika di ATM. Tidak ada saldo, 0, saudara. Tapi hari itu, sore harinya, itu siang saya nganter, ya. Sore harinya tiba-tiba jam 1, jam 2 kurang lebih, ada yang telepon masuk, saudara. Tiba-tiba ada bosnya, istri saya, saudara. Padahal itu sudah 2 tahun yang lalu, bonus yang 2 tahun yang lalu dicairkan, saudara. Ya, mana istrinya, Pak? Oh, istri saya lagi keluar, ada perlu apa, Pak? Saya ngomong gitu, Pak ini ada kemarin bonus yang waktu itu perusahaan pilot, jadi nggak bisa keluarkan, tapi sekarang perusahaan sudah diberkati, jadi minta rekeningnya, nanti kami akan transfer bonusnya, Pak. Oh iya, Pak, terima kasih. Pendeta dikasih nomor rekening, ya diminta itu, ya langsung kasih nomor rekening aja, ya dengan cepat, langsung respon sudah. Ya, saya kasih nomor rekeningnya dan langsung ditransfer masuk. Istri saya pulang, saya ngomong itu, Pak ini bosmu 2 tahun yang lalu, istri saya sudah pindah pekerjaan lain sudah, tempat lain sudah. Tapi Tuhan bisa gerakkan mantan bosnya itu untuk ngasih bonus yang enggak cair. Luar biasa kan Tuhan? Alami saudara. Jangan cari manusia, andalkan Tuhan. Saya percaya pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya saudara, saya ngajak kita buka di dalam kitab Yeremia. Ada 2 hal ketika kita ini mau punya pengharapan di dalam Tuhan. Kadang-kadang kan anak-anak Tuhan itu kan khawatir. Ya, khawatir tentang yang pertama, masa depan. Ya, nanti jodohku siapa? Sudah usia 40 tahun belum punya pasangan hidup. Ya, nanti aku bisa punya rumah enggak? Aku bisa punya anak enggak? Aku bisa punya macam-macam ya, keinginannya bisa macam-macam, harapannya bisa macam-macam. Ya. Nah, ada satu ayat firman Tuhan terambil dalam kitab Yeremia 29. Jadi kekhawatiran tentang masa depan kita, itu bisa menjadi pengharapan kita. Ini Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat 11, kita sudah tahu semua. Tapi biarlah pengharapan ini ayat ini menjadi sebuah kekuatan untuk kita berharap kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-11, di sini katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi bagi Anda yang hari-hari ini lagi khawatir akan masa depan Anda, ya, jangan takut. Ini firman Tuhan melandasi bahwa Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh harapan, saudara. Hari depan yang luar biasa, rancangan yang damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, saudara. Tahukah kalau saudara baca satu perikop ini apakah keadaan bangsa Israel lagi dalam keadaan baik-baik? No, saudara. Bangsa Israel dalam pembuangan, saudara. Ya. Dalam keadaan yang tidak nyaman, menjadi budak di sana. Tapi firman ini datang, firman ini muncul, diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Keadaannya lagi nggak nyaman, saudara. Bahkan disuruh apa? Mengusahakan kesejahteraan kota di mana aku membuang kamu. Bayangkan ada di dalam pembuangan, saudara. Sesuatu yang nggak nyaman, tapi disuruh berharap kepada Tuhan. Bahwa kamu akan punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kalau kita hidup di dalam sebuah penjajahan, saya nggak ngerti apa yang lagi menjajah hidupmu hari-hari ini. Ya. Ada yang mungkin lagi jatuh cinta tapi tidak kesampaian. Ya, rasanya kan dak-dik-duk-der gitu ya. Jatuh cinta, dak-dik. Ada satu lagi yang bikin dak-dik-duk-der apa saudara? Jatuh tempo saudara. Selain jatuh hati, jatuh tempo itu bikin dak-dik-duk-der juga. Ini yang ketawa ini kayaknya ngalami kayaknya ya. Nah ini saudara. Ya. Punya harapan meskipun keadaan kayaknya mustahil, tidak memungkinkan untuk terjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Saya percaya masa depan kita akan penuh
kemenangan bersama dengan Tuhan. Seperti pujian tadi itu, lebih daripada pemenang, saudara. Loh, kita harus setuju dengan firman ini. Kita harus terima, saudara, firman-firman ini. Ya, meskipun hasilnya belum kelihatan. Kalau kelihatan berarti bukan pengharapan. Tapi kalau pengharapan kita pada basic yang benar, maka terjadi sesuai dengan iman percaya kita semuanya. Sesuai dengan firman Tuhan. Jangan memutuskan untuk khawatir, saudara. Karena kekhawatiran itu meremehkan Tuhan. Kekhawatiran itu menghina Tuhan. Tandanya Anda nggak percaya. Mosok sih Tuhan bisa tolong aku? Masalahku gede banget loh Tuhan. Jangan-jangan nanti, jangan-jangan curigation sama Tuhan. Jangan, saudara. Putuskan untuk percaya, menerima firman yang sudah Tuhan berikan itu, dan Anda melangkah dengan iman. Saya percaya akan terjadi sebuah terobosan dalam kehidupan setiap kita. Jangan khawatir akan masa depan. Pengharapan kita bersama dengan Tuhan, Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang selanjutnya yang kedua. Saya tidak lama, saudara. Ya, kita buka di dalam kitab Roma pasal yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, yang kedua, yang pertama tadi pengharapan akan masa depan, yang kedua adalah pengharapan di tengah penderitaan, saudara. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang nggak nyaman, sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan kita, ya, Tuhan katakan seperti ini, segala ujian itu akan mendatangkan ketekunan, dan ketekunan itu akan mendatangkan pengharapan, saudara. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Yang mengerti katakan amin. Biasanya kalau kita itu berharap akan sesuatu, resikonya apa, saudara? Resikonya kecewa, benar enggak? Kita berharap istri kita berubah, suami kita berubah, tapi ternyata podo wae, enggak berubah-berubah. Dan keadaan itu kadang-kadang memang diizinkan untuk membentuk kehidupan kita, saudara. Enggak cocok memang, ya. Kalau cocok, nah enggak mungkin, biasanya akan enggak cocok, saudara. Ya. Seperti kalau tangan kita ini kan enggak cocok, saudara. Kalau semuanya sama semua kan tubruan. Enggak cocok. Pasti ada enggak cocoknya. Yang sudah menikah angkat tangan di tempat ini? Ya, banyak sudah menikah ya. Yang masih berharap pasangan hidup, coba angkat tangan. Nah, 1, 2, 3, ya. Ini coba dilihat kanan kirinya. Nah, oh itu lagi cari. Nah, itu saudara ya. Cari yang di dalam bipro aja ya. Nah, saling mengenal satu dengan yang lain. Sama-sama di dalam Tuhan. Jangan cari yang seberang sana, ya, berbahaya. Ya. Nenek bilang itu berbahaya. Ya, karena nggak cocok. Wong kita aja nggak cocok kok. Yang sudah punya satu Tuhan, satu pola pikir yang sama, itu nggak cocok, sudah tetap. Saya sama istri saya nggak cocok. Ya. Istri saya itu benar-benar orangnya apa ya, punya passion yang tinggi. Dan dia orangnya tak, apa istilahnya ini, tak bahasa Jerman ini ya. Orangnya itu cepat giat gitu, saudara. Sat, buat, nah gitu ya. Itu istri saya, saudara. Ya makanya orang kecil-kecil yang cepat-cepat gitu ya biasanya ya. Istri saya kan 157 tingginya. Ya Tuhan itu adil ya. Yang lakinya 181, istrinya 157 ya, memperbaiki keturunan di sisi istri saya. Ya. Nah itu saudara. Ya. Istri saya cepat, tapi saya orangnya slow motion. Saya kalau bergerak, kalau Tuhan tidak suruh, tidak bergerak kadang-kadang, konyol kadang-kadang ya. Istri saya wis pokoknya dipegang tangan, dikerjakan sudah. Tapi kalau saya lebih baik berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Tuhan ini boleh enggak dikerjakan. Ya. Nah kalau Tuhan tidak confirm, tidak kasih damai sejahtera, kadang-kadang saya tidak bertindak, sudah. Wih, istri saya digas saja, sudah. Ya, sudah dilakukan. Berbeda, nggak cocok. Kadang-kadang bisa bikin bertengkar. Pertanyaannya Pak Anto masih bertengkar hari ini? Iya masih bertengkar saya. Ya, di atas mimbar ini saya ngomong, saya masih kadang-kadang selisih paham sama istri saya. Tapi kami selesaikan. Pertengkaran itu wajar, katakan wajar. Tapi harus ada pemberesannya, saudara. Jangan bertengkar terus 1 minggu, 2 bulan. Ya, lama-lama bisa ranjang, bisa rumah, saudara. Tapi kalau kita itu bertengkar dan kita berdamai, itu yang Tuhan mau. Karena enggak cocok tadi loh, saudara. Ya. Kelebihan istri kita
Kadang-kadang kan dia punya kelebihan, dia ngelihat kelemahannya di hidup saya. Makanya Tuhan pakai dia untuk memproses hidup saya supaya kelemahan saya meningkat. Yang mengerti katakan amin. Iya. Dan saya kan juga punya kelemahan nih, misalkan saya ini orangnya kelemar-kelemar gitu ya. Istri saya kan cacat buat tadi toh, kan dia belajar untuk apa? Sabar, saudara. Nah ini ibu-ibu kan biasanya kalau nganu kan, nah itu ya, cerewet kan, ya jebret-jebret kan, nah itu ya. Yang suaminya kadang-kadang suka enggak diomelin, enggak suka saudara. Ya, lebih baik tinggal di atas satu rumah daripada satu tinggal dalam rumah bersama dengan istri yang lagi marah, saudara. Ya, saya kalau sudah kadung diomeli, saya ngajak anak saya nonton bioskop, ayo keluar, saudara. Nonton bioskop aja sudah, sama makan-makan di mall sudah. Nanti kalau saudara, daripada saya ngamuk, saudara, ya, daripada saya marah, lebih baik saya tinggal aja, supaya keadaan lebih damai, nanti pulang, dibawakan roti, bread talk ya, sudah ganti maku sekarang ya, ganti maku dibawakan damai saudara ya, senyum gitu, kasih roti ya, selesai masalahnya saudara. Harus dibereskan, pertengkaran itu wajar, tapi jangan terus dipertahankan ya, bereskan. Kadang-kadang melalui pertengkaran itu keluar unek-uneknya dari dalam hati ini, yang awalnya enggak tersampaikan, tapi karena bertengkar itu keluar saudara. Nah Tuhan bisa pakai itu untuk kita bisa, oh karepnya istriku itu seperti ini, oh maksudnya suamiku itu seperti ini. Lah ketidakcocokan ini menjadi pelengkap saudara. Apa yang menjadi kelebihan istri akan menjadi kekuatan bagi suaminya, saudara. Demikian juga sebaliknya, saudara. Tuhan akan pakai proses itu seumur hidup kita. Nah, Tuhan kadang-kadang izinkan keadaan-keadaan yang tidak enak ini terjadi dalam kehidupan kita. Ketika orang ini berharap pasangannya berubah, tapi ternyata enggak berubah, akhirnya bisa cenderung kecewa. Ini psikologisnya itu bahasanya adalah polar perspektif, saudara. Jadi ketika kita ini berharap, tiba-tiba di kutub yang sama di ujung satunya muncul ketakutan. Iya kalau terwujud, iya kalau tercapai. Pernah nggak ngalami gini? Berdoa dalam nama Yesus, begitu amin. Iso nggak yo? Nah, pernah nggak ngalami gitu? Itu namanya polar perspektif, kutub. Jadi waktu kita memutuskan sesuatu yang positif, yang negatif tiba-tiba juga muncul secara bersamaan, saudara. Polar perspektif. Tapi dua-duanya ini sebenarnya bisa dijadikan, ini kalau jadi sisi motivator ya, dua-duanya itu bisa jadi sisi yang kuat. Bukan jadi satunya positif, satunya negatif. Kalau dari sisi bisnis dan motivator ya. Orang yang lagi sakit, tapi kalau dia punya pengharapan, bisa sembuh enggak? Bisa sembuh, kalau sudah putus asa enggak bisa sembuh saudara. Tapi kalau dia punya pengharapan, dia bisa kuat. Demikian juga ketika orang lagi ngalami ketakutan, ya, yang luar biasa, dia bisa jadi kuat enggak? Bisa jadi lebih kuat loh saudara. Orang kalau takut, pakai jurus mabuk, ngawur saudara. Ya, semua dilakukan apa? Ketakutan. Kalau saudara dikejar anjing rabies, ya, anjing galak rabies ngejar Anda, kira-kira takut enggak? Atau tambah digonggongi juga, gitu. Kan enggak saudara. Pasti lari kan? Dan ketika Anda lari dikejar anjing seperti itu, lompat pagar 3 meter bisa enggak kira-kira? Bisa saudara. The power of kepepet tadi saudara. Ya, dikejar anjing, adrenalinnya meningkat semua. Enggak ngerti kekuatan dari mana-mana, tiba-tiba Anda bisa lompati 3 meter itu. Karena takut saudara. Hidupnya terjepit, terdesak, akhirnya keluar semua potensinya saudara. Dan Tuhan kadang-kadang pakai itu ya, kalau kita lihat film-film Marvel ya, itu kan mestinya kan kayak dipres sampai mau mati. Tapi ketika di ujung-ujungnya tiba-tiba boom, lakon menang, carry saudara. Potensinya keluar semuanya. Kelihatannya kalah. Ya, seperti Tuhan Yesus kan, mati, iblis seneng. Ya, orang-orang yang enggak suka juga seneng. Wah kalah, itu rajanya orang Yahudi mati. Ya, tapi ternyata eng-ing-eng. Hari yang ketiga dia bangkit saudara. Ya. Dan iblis juga syok, ternyata turun ke dalam kerajaan maut dan mengambil kunci itu dan mengalahkan maut di dalam kerajaan maut sudah. Kena prank. Dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sudah. Nah ini sudah, ya pengharapan kita kepada Tuhan bisa muncul kadang-kadang waktu kita berharap bisa muncul ketakutan sudah secara bersamaan. Waktu kita berdoa memutuskan untuk percaya ada keraguan-raguan. Dan Tuhan itu setia loh saudara, waktu kita ragu-ragu itu. Tuhan itu tidak menghakimi kita. Tuhan terus gandeng tangan kita. Amin saudara.
Tuhan tidak hakimi saudara ketika saudara ragu-ragu. Ya, seperti anak-anak tadi loh, memutuskan untuk percaya walaupun belum melihatnya. Dan waktu kita ragu-ragu pun berserahlah kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan yang akan menjadi jaminan. Yesus akan menjadi jaminan bagi saudara dan saya untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Dan Tuhan katakan di ayat ini, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Walau kelihatannya keadaannya buruk saudara. Tapi di dalam kehendak Tuhan yang sempurna, kadang-kadang Tuhan bisa pakai yang buruk itu. Serangan musuh dalam hidup saudara, itu ternyata bisa justru malah menempatkan Anda kepada semakin dekat kepada Tuhan saudara. Yang mengerti katakan amin. Orang-orang yang membenci saudara ketika melakukan sebuah kejahatan dalam kehidupan saudara, yang rasanya kok bisa ya, tapi justru kadang-kadang kegiatan itu, aktivitas itu justru menempatkan Anda kepada panggilan Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Saya ngalami saudara. Ya, saya ngalami. Dan Tuhan itu setia. Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Makanya berharaplah hanya kepada Tuhan. Amin. Karena dia tidak pernah kecewakan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu pasti. Pengharapan di dalam Tuhan itu kokoh. Tidak pernah mengecewakan. So, berharaplah hari ini. Sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai di dalam kehendak Tuhan. Bukan kehendakmu. Tapi di dalam kehendak Tuhan. Maka saya percaya janji Tuhan sesuai dengan iman dan pengharapanmu akan digenapi dalam kehidupan setiap kita orang-orang yang percaya. Yang setuju katakan, amin. Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir saudara, kita kemarin memperingati hari kematian ya. Kita bisa melihat, kita bisa mengingat. Siapa yang kemarin yang hadir di Nginden? Wah, banyak ya yang hadir ya di ibadah kemarin. Saya sangat diberkati oleh pelayanan dari teman-teman di Betani Nginden, sebuah penampilan yang luar biasa dari awal sampai akhir. Pesan Pak Gembala juga dan juga firman yang disampaikan oleh Pak John, semuanya itu satu garis, ada benang merahnya semua saudara. Dan itu memberkati saya. Dan Tuhan berbicara banyak hal ya di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya secara pribadi. Tuhan berbicara banyak hal. Saya mendapatkan rema firman Tuhan dan saya pasang di status saya langsung saudara. Ya. Tuhan aja yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Makanya nyawa aja diberikan saudara. Apa yang menjadi kebutuhan saudara hari ini? Nyawanya saja diberikan buat saudara dan saya. Apalagi hal-hal yang biasa. Apalagi hal-hal makan dan minum dan pakaian. Itu hal-hal dasar saudara. Jangan takut. Tuhan pasti berikan dalam kehidupan saudara. Waktu pribadi Tuhan Yesus itu ada di kayu salib, ada satu statement yang kontroversial. Ya, yang diucapkan oleh pribadi Tuhan Yesus, yaitu apa? Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ada di ayatnya ya. Kadang-kadang kita juga waktu kita mengalami pergumulan, tantangan kehidupan, proses Tuhan, rasanya kadang-kadang Tuhan diem ya. Rasanya Tuhan kok do nothing. Mujizat belum terjadi, kita masih ada di ruang penantian. Sama juga waktu Tuhan Yesus ada di atas kayu salib itu. Dia juga merasakan yang sama. Tapi sebenarnya kata-kata itu bukan hanya sekedar kata-kata, bukan artinya bukan kata-kata putus asa. Bukan sebuah ungkapan keputusasaan yang mau mati di atas kayu salib. No, ada maksud yang lebih dalam daripada itu semua. Maksudnya apa? Ayo saya ngajak kita buka di dalam Mazmur 22. Saya bisa minta teman-teman musik pujian bisa kembali bersama-sama saya akan mengakhiri. Bentar saudara ya. Mazmur 22 ayatnya yang kedua. Di sini katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Familiar ya? Sama ya kata-katanya ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan Mazmur ini ditulis untuk ini, atasnya itu dikatakan rusa di kala fajar. Rusa di sini itu bukan sekedar rusa, saudara.
Tapi lebih tepatnya adalah rusa betina, saudara. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan Eli lama sabachthani, itu adalah sebuah kata-kata pengharapan, saudara. Pengharapan dan janjinya bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Ya. Kata-kata rusa betina ini, saudara ya, ini disimbolkan sebagai Ratu Esther. Ada yang tahu kisahnya Esther? Ada yang namanya Esther di sini? Ya. Kisahnya Ratu Esther kita tahu ya. Rusa betina ini disimbolkan sebagai kisahnya Ratu Esther, saudara. Jadi Esther ngalami apa? Dia ngalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Waktu Israel di Media Persia itu mau di genocide. Mau dibunuh semuanya, saudara. Mau dihabiskan. Esther ini menyerukan bangsa Israel untuk apa? Puasa 3 hari 3 malam, saudara. 3 hari 3 malam berpuasa. Dan seolah-olah Tuhan diam, saudara. Dan yang dia lakukan apa? Dia mengambil sebuah tindakan iman, saudara. Diprediksi, ada juga yang prediksi bahwa Ratu Esther ini juga merenungkan Mazmur 22 ayat yang kedua ini. Secara profetik, saudara. Dia juga ngomong, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dia memutuskan mengambil tindakan imam, dia ngadep kepada raja, padahal tidak diundang. Itu bahaya, saudara. Kalau raja tidak mengundang dan dia memaksa untuk ngadap, kalau raja enggak berkenan, mati, saudara. Makanya dia berpuasa 3 hari 3 malam. Dia berpuasa enggak makan dan enggak minum. Dan ternyata mujizat terjadi. Raja berkenan. Dan akhirnya genocide itu tidak terjadi. Mujizat dinyatakan. Lah kisah ini, waktu Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, itu Tuhan menghadap ke bawah dan dilihat ada para wanita-wanita. Dan Mazmur 22 ini menjadi nyanyian pengharapan bagi ibu-ibu yang lagi menantikan mujizat Tuhan. Dan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu seperti ngomong, mengingatkan kepada wanita-wanita di bawah kaki salib itu. Mengingatkan tentang nyanyian rusa betina di Mazmur 22 ayat yang kedua. Nyanyian pengharapan, saudara. Supaya mereka teringat, enggak sedih, saudara. Di dalam keadaannya sudah rasanya mustahil, sesuatu yang enggak mungkin, sepertinya Tuhan diam, saudara. Diingatkan Esther 3 hari. Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari. Dan juga seolah-olah Tuhan ngomong, 3 hari nanti setelah kematianku, aku akan dibangkitkan. Jadi sebuah nyanyian pewahyuan, sebuah pengharapan. Dan biarlah nyanyian Mazmur 22 ayat yang kedua ini juga menjadi rema dalam kehidupan setiap kita. Di tengah keadaan waktu saudara berdoa, rasanya enggak ada pertolongan Tuhan, rasanya Tuhan diam. Tangannya kok enggak terulur rasanya. Tuhan kok lama sekali. Kalau belum muncul pertolongan, percayailah karakternya Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia yang berjanji pasti akan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan setiap kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Putuskan untuk jangan menyerah, jangan putus asa. Tapi punyailah pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah